Ganjaris Optimis. Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Verlin. Dan saat ini teman-teman lagi ada di Ganjaris TV dalam program Generasi Penerus. Nah, dari 2 episode sebelumnya kita udah menggali banyak banget hal-hal yang menarik dari teman-teman yang tergabung dalam relawan Ganjaris. Hari ini kita kedatangan salah satu, apa bisa dibilang ya, anak muda, milenial juga, ya kan, yang profilnya luar biasa dan akan kita kulik hari ini. Bersama dengan saya sudah ada Mas Leon Sengkei atau Leon Alexander aja. Leon Sengkei itu marga aku dari Manado. Wow, ya harus bangga dong Mas. Iya, ya kan? nggak apa-apa, cuma nama panggungnya. Siap. Cuma itu oke, Mas sama Leon aja Alexander. sih. Oke. Mas Leon apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan kabar baik. Waduh, ini saya sempat kaget teman-teman. Tadi saya pikir saya bakal wawancara eksklusif dengan Pak Ganjar. Ini ngeri-ngeri kali nih. Jadi agak-agak, ini Mas Niko jadi agak-agak gugup gimana gitu. Gitu ya, tadi juga pas aku nyampe, orang-orang pernah ngeliatin, salfok mungkin ya sama rambutnya. Tapi udah kelihatan bahwa Mas Leon ini sepertinya emang udah Ganjar banget. Gimana nih Mas, pandangannya nih? Ya, perkenalkan diri. Monggo, silakan perkenalkan diri dulu. Halo teman-teman Ganjaris ya. Yes. Teman-teman Ganjaris TV, perkenalkan nama saya Leon. Profesi saya sehari-hari sebagai pekerja seni peran, aktor, dan saya menggeluti dunia seni peran ini sudah lebih dari 6 tahun lah ya. 2016 ya. Belum lama sih. Iya. Wah, enggak lah, udah malam melintang lah. Gitu. Oke. Gitu sih, Mas. Siap. Mas Leon, ini Mas Leon ini kan adalah pelaku seni, seni peran khususnya ya. Bisa saya klasifikasikan bahwa Mas Leon ini berada di industri kreatif, betul ya? Betul. Pandangan Mas Leon terhadap industri kreatif kita di tanah air khususnya, menurut perspektif Mas Leon, kira-kira seperti apa sih situasinya yang Mas Leon rasakan? Kira-kira industri kreatif saat ini seperti apa? Ya kalau yang aku lihat industri kreatif di Indonesia tuh udah berkembang banget ya. Oke. Itu bisa dilihat ada datanya itu di 2019. Di data Backcraft itu untuk khususnya di perfilman dunia industri film tuh di tahun 2019 mereka mencapai 10,3 triliun. Nah itu kan artinya industri film ini, industri kreatif khususnya di industri film ini sangat berkembang pesat gitu. Ya kita bisa lihat lah banyak film-film Indonesia yang sekarang tuh udah jumlah penontonnya mengalahkan film-film Hollywood. Wow, ini sebuah peningkatan ya. Sebuah peningkatan. Nah, itu artinya di pemerintahan Jokowi ini Pak Jokowi sangat mendukung. Sangat mendukung industri film ini. Terbukti di tahun 2021 Pak Jokowi datang di Festival Film Indonesia. Wow, keren banget. Itu kan suatu kehormatan ya, kebanggaan lah ya buat teman-teman pelaku seni juga ya. Sineas-sineas Indonesia. Yes, betul. Dimana itu mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi ya. Cuman sepengetahuan saya itu pertama kalinya Presiden menghadiri Festival Film Indonesia. Wow. Ini menarik sekali ini. Tentunya menjadi salah satu pemicu dan motivasi buat para pelaku seni peran ya, para aktor film, pemain film juga pastinya. Nah, bicara soal industri kreatif tadi kita kembali di awal bahwa belakangan ini Mas fenomena media sosial ada beberapa platform, salah satunya YouTube dan sebagainya. Menurut Mas Leon, seperti apa pemanfaatan teknologi media sosial belakangan ini di kalangan anak-anak muda? Menurut Mas Leon seperti apa? Ini kan pesat banget nih Mas. Iya. Nah, hal itu yang memang harus kita concern ya. Karena aku sendiri sebagai generasi milenial yang yang lahir tahun 90-an lah ya. Ini kan kita kalau kata Pak Ganjar itu generasi milenial tuh kakaknya Gen Z. Iya, betul kan. Jadi bagaimana kita generasi milenial tuh harus memberi contoh yang baik di saat kita bersosmed gitu. Di saat kita bikin konten-konten sosial media. Aku juga main TikTok, main Instagram gitu, dan aku bikin gitu, dan aku bikin sesuatu hal yang mungkin bisa mengedukasi gitu. Iya, betul. Saya kemarin aku bikin konten apa sih Indonesia Emas 2045 itu. Di TikTok. Nah, itu kan yang suatu konten yang menurut aku tuh itu bisa mendidik
Gen-Z biar mereka ngerti gitu loh. Oh ternyata 2045 tuh ya, itu umurnya Indonesia di 100 tahun gitu, atau 1 abad. Nah, bagaimana generasi milenial ini bisa melihat itu sehingga mereka di tahun 2024 ini mereka nggak golput gitu loh. Mereka ada kesadaran diri mau pilih. Oh ya, siapa ya pemimpin kita di tahun berikut gitu. Siapa ya pemimpin kita di tahun 2024, dan biar mereka melek politik juga gitu. Iya, betul. Aku mention di Instagram, kalau sekarang Gen Z udah melek teknologi, sekarang waktunya kita melek politik. Wah, mantap. Jadi politik tuh dibikin asik aja. Bener gitu. banget, dibikin relax lah ya, enjoy ya. Karena Gen Z sekarang mungkin mereka mikir politik apa sih ya, buah tua gitu orang tua. Masih apatis ya. Enggak lah, kita juga kan generasi milenial juga. Kalau kita nonton YouTube-nya Pak Ganjar pun, apapun yang dia upload di situ itu kan suatu hal yang berbau politik tapi enjoy di bawahnya. Betul. Dia sambil jogging, dia sambil kuliner, dia sambil belusukan. Kayak gitu kan harusnya milenial melek gitu loh. Oh, ternyata kayak gini tuh politik. Iya, gitu. betul banget. Kayak gitu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Leon tadi bahwa calon pemimpin Indonesia ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo ini telah memulai langkah-langkah yang mendekatkan dalam tanda petik itu politik kepada anak muda dengan gaya yang santai, gaya yang kekinian ya Mas. Nah, berarti aku mau nanya nih Mas. Menurut Mas Leon, kita butuh nggak sih karakter pemimpin yang adaptif terhadap kemajuan, terhadap karakter anak muda di masa kini? Dan apakah karakter yang adaptif itu sudah ada pada diri Pak Ganjar? Monggo Mas. Penting banget ya Mas Bro. Penting banget, karena kalau misalnya calon pemimpin kita nggak adaptif itu yang bisa berbaur ya. Adaptif itu yang dia bisa luas lah. Iya, luas. Bisa di saat dia dengan generasi ini, generasi itu dia bisa berbaur, fleksibel, berbaur ya. Nah, itu saya lihat di Pak Ganjar. Ada di Pak Ganjar. Itu sangat penting untuk seorang calon pemimpin bangsa kita. Karena contohnya apa? Pak Ganjar dia memiliki gagasan ide yang sangat kreatif ke depannya, dan dia pelaku industri juga. Oh ya? Pak Ganjar main 2 film. Wow, iya benar-benar. Kalau teman-teman di rumah nggak tahu, coba cari filmnya Pak Ganjar tuh Sang Prawira sama Yowis Band 3. Oh, si Bayu Skak itu ya? Bayu Skak. Wah, keren banget. Itu aku pas nonton, wah itu Pak Ganjar nggak kelihatan kaku, dia seluas itu, sehebat itu, senatural itu dia acting, apalagi pas di Yowis Band 3 dia menjadi seorang MC ya. Iya, betul. MC dadakan yang tiba-tiba lawan mainnya ada Joshua, ada apa siapa namanya? Bayu Skak. Nah, dia mainnya sangat luas gitu, sangat. Nah, ini aku nonton lah. Ini unik ya, calon pemimpin seorang pemimpin. Luar biasa. Nah, bisa seperti itu ya? Iya, hal itu yang membuat saya, wah luar biasa ya Pak Ganjar ini ternyata punya bakat alami. Bakat terpendam Mas. Bakat terpendam dan multi talent sih Pak Ganjar itu multi talent banget. Nggak kelihatan acting, bener dia tuh kayak natural banget di depan kamera. Betul. Itu sih luar biasa, dan itu menurut saya teman-teman generasi milenial dan Gen Z harus tahu ya. Harus tahu hal itu. Jadi mereka tuh tahu, oh ternyata calon pemimpin kita tuh gaul juga gitu loh. Bener banget. Dia aktor juga, main film juga. Jangan gitu. yang kaku-kaku banget lah gitu kaku ya. Banget, bener gitu. banget Mas. Jadi aku setuju banget. Pemimpin yang adaptif ya. Bener. Selanjutnya Mas Leon ada bahasa waktu itu. Jadi Pak Ganjar ini sebagai seorang gubernur Jawa Tengah, beliau juga sudah mendirikan atau membangun yang namanya Heterospace Creative Hub ya kan, memang untuk menaungi teman-teman anak-anak muda yang sangat gemar dalam berkarya dan berkreativitas. Nah, di beberapa kesempatan Pak Ganjar pernah mengatakan bahwa industri kreatif itu adalah aset nasional. Menurut Mas Leon, seperti apa pandangannya yang disebutkan oleh Pak Ganjar? Ya, itu benar banget ya teman-teman. Kalau Pak Ganjar bilang industri kreatif itu aset nasional, ya buktinya kayak saya katakan tadi kan, di tahun 2019 industri kreatif khususnya di industri perfilman mencapai 10,3 triliun kan. Nah, itu artinya industri kreatif ini emang harus
kembangkan. Sekarang sudah naik, sudah berkembang. Nah, dengan masuknya Pak Ganjar sebagai Presiden 2024 nanti. Kalau bahasanya Pak Ganjar, saya aku yakin ini industri kreatif Indonesia di 2045 pasti bakal maju pesat banget. Dan kita nggak akan kalah dengan yang namanya industri Hollywood, Korea, dan India. Itu dia. Ini 3 negara ini dan Thailand. Thailand. 4 negara ini tuh mereka di dalam dunia industri film tuh maju banget. Iya, betul banget. Nah, aku yakin banget kalau misalnya Pak Ganjar nanti jadi presiden di 2024, itu industri perfilman kita pasti akan melaju lagi. Luar biasa. Maju lebih cepat lagi. Luar gitu. biasa. Dan udah terbukti kan? Betul. FFI 2022 kemarin, Pak Ganjar memberikan kesempatan buat FFI untuk bikin event di Candi Borobudur, membacakan nominasi FFI. Nah, itu kan artinya kan Pak Ganjar di tahun itu sudah support di industri film ini kan. Gitu. Keren banget. Ini menarik dan saya mau coba ada satu pertanyaan yang mungkin agak bobotnya agak perlu perhatian khusus Mas Leon, bahwa Pak Ganjar ini menyebutkan industri kreatif kita ini udah memiliki banyak talenta, salah satunya adalah Mas Leon. Akan tetapi Pak Ganjar menyoroti bahwa kita ini dalam hal industri kreatif yang termasuk di dalamnya ada perfilman, seni peran dan sebagainya, masih Jakarta sentris, Mas. Nah, Pak Ganjar dia akan mengupayakan agar berdirinya Creative Hub di seluruh penjuru tanah air jika beliau nanti terpilih. Beliau akan berjuangkan itu. Pandangan Mas Leon seperti apa? Wah, ini kabar gembira sebenarnya ya, kabar gembira karena saya sendiri yang asli Manado, itu merasakan hal itu. Gitu loh. Jadi emang di saat saya masuk di dunia entertain ini, di industri film ini, itu susahnya minta ampun. Karena emang ya gitu, masih Jakarta sentris ya. Jadi mereka belum bisa industri film di Indonesia ini. Memang udah ada beberapa daerah yang memang udah mulai kelihatan udah mulai kelihatan mereka aktif di industri film ini. Misalnya dari Batak, dari Papua, dari daerah Jawa sendiri gitu kan udah kelihatan kan. Cuma kalau di daerah timur sendiri, misalnya di daerah Sulawesi, di daerah misalnya daerah NTT sana, yang banyak sekali bakat-bakat terpendam ibaratnya banyak sekali bakat-bakat terpendam itu, banyak sekali talenta-talenta yang sangat mempunyai masa depan cerah. Nah, itu kabar gembira kalau misalnya memang Pak Ganjar bisa bangun hub itu sehingga nggak Jakarta sentris gitu. Jadi dari hub itu terkumpul lah gitu, ada wadah gitu. Oh, misalnya kita misalnya contohnya Manado lah. Manado. Nah, nanti ada tercipta hub itu, nanti komunitas-komunitas anak film kumpul situ kan. Kumpul, kita bikin film. Kita bisa kolaborasi sama Jakarta, kita bisa kolaborasi sama Jawa, kita bisa kolaborasi sama daerah-daerah lain lah ya. Daerah-daerah lain kayak gitu. Nah, itu menurut aku tuh itu kabar baik ya. Kabar baik banget dan kabar ini positif. Artinya beliau pun ingin adanya pemerataan. Benar. Secara khusus juga di industri perfilman, industri kreatif dan sebagainya. Mas Leon, bagian industri kreatif ini ataupun industri perfilman, Pak Ganjar juga menyebutkan bahwa industri kreatif itu bisa menjadi new economy. Menurut Mas Leon? Ya, itu benar banget ya. Karena di industri kreatif itu, apalagi di industri film ya, di industri film itu mencakup banyak aspek ya. Di situ kita ada namanya tim musik. Dalam produksi film itu kan kita ada yang namanya musik, scoring, kan? Anak-anak muda yang bisa main musik, anak-anak muda yang punya imajinasi, yang punya kreasi di dunia musik, itu bisa masuk. Yang di fashion, busana gitu kan. Betul. Nah, semua film kan butuh itu. Butuh namanya orang wardrobe, kostum, kan? Orang anak-anak muda yang generasi milenial, Gen Z yang punya passion di fashion, dia bisa masuk di situ. Betul. Belum lagi yang nanti di art director, dia yang menciptakan sebuah set lokasi itu. Nah, belum lagi yang director, penulis, orang yang bikin poster, marketing. Itu dunia film itu mencakup banyak hal sekali, luas banget, Mas. Itu bisa menjadi sebuah
membuka lapangan kerja buat generasi milenial dan Gen Z itu. Jadi bisa berkreasi lebih bebas lagi di dunia film. Dan berdampak pada ekonomi. Berdampak pada ekonomi pastinya. Nah, itu makanya saya sangat concern bagaimana mengajak teman-teman generasi milenial dan Gen Z itu jangan sampai golput lah. Nah, ini dia. Mas Leon, boleh dong ceritain sedikit pengalaman Mas Leon di balik industri perfilman, atau mungkin ada sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang Leon Alexander ke depannya, apalagi ini udah Ganjar banget nih. Boleh, Mas? Kira-kira seperti apa? Jadi saya bersama teman-teman saya dari Manado. Oke. Yang pendukung Ganjar. Waduh, mantap. Ganjar garis. Iya dong, harus dong. Ya, kita punya inisiatif, punya kontribusi buat Pak Ganjar itu akan buat film. Wah, spesial khusus buat Pak Ganjar. Wah, keren banget. Gitu. Jadi waktu 2 bulan lalu itu teman saya telepon saya kan. Tuh, kita bikin film apa? Ganjar Pranowo. Yang jadi Ganjar siapa? Lu lah. Hah, serius? Waduh, langsung ditembak. Lalu lah. Mana ada mirip-miripnya gitu. Itu rambut saya tuh masih hitam waktu itu. Mana mirip-miripnya gitu. Ya udah, lo coba aja cat putih lah. Wah, ini cat putih perjuangan juga, Mas. Ngeri-ngeri sedap. Iya, karena membawa marwah Ganjar Pranowo. Ini kan beban kan, jadi beban. Cuma ya mau nggak mau, kalau kata Pak Ganjar, pede aja dulu. Betul, kan? Percaya diri aja dulu, gitu kan. Skill kedua. Masalah bisa bahasa Jawa kedua. Ya udah, jadi mau nggak mau coba belajar. Ya udah, jadi saya bersama teman-teman saya di Manado membuat film Ganjar. Tentang Ganjar itu ya, yang pastinya ini sebuah karya khusus buat Pak Ganjar, karya seni dalam bentuk film yang kalau insya Allah kalau Tuhan berkenan kita akan tayangkan di bioskop. Wah, ini mantap ini. Nah, jadi patut didukung ini. Misalnya ada teman-teman Ganjarian yang mau kolaps, kita dengan senang hati kita buka pintu, kita bisa berkolaborasi bareng. Kita saya nonton yang kemarin apa? Siapa sih? Siapa yang mana? Kok jadi lupa? Film Om Gading, Om Roy Martin. Om Roy Martin dia kan seniman senior kan. Oh iya, benar. Dia bikin gerakan seniman dukung Ganjar. Oh iya. Itu nanti mungkin kita akan kolaborasi dengan mereka gitu. Wow, keren banget. Oh, itu GSI yang sempat deklarasi di Jawa Timur. Iya. Wah, ini keren seniman banget. Indonesia yang dukung Ganjar. Iya. Nah, itu kalau jadi kita akan berkolaborasi dengan mereka karena kan Roy Martin sendiri kan itu kan aktor senior kan. Iya, betul banget. Bisa jadi kita ajak mereka dan kolaborasi bersama gitu untuk membuat suatu karya seni, karya film ini kita lakukan bersama dan kita tayangkan di layar lebar. Keren banget, Mas Leon. Mudah-mudahan ini bisa. Jokowi juga kan kayak gitu kan. Betul. Pak Jokowi juga. 2019 juga kan mereka bikin film tentang Pak Jokowi dan itu kan happening banget filmnya. Keren banget. Gitu. Mas Leon, terakhir tadi adalah yang akan dilakukan oleh teman-teman Mas Leon dan teman-teman. Terakhir, Mas, harapan kepada Pak Ganjar Pranowo secara khusus bila insya Allah nanti akan terpilih di 2024. Kira-kira seperti apa, Mas? Harapan saya buat Pak Ganjar Pranowo bila nanti terpilih di 2024 ya bisa melanjutkan apa yang Jokowi kerjakan selama ini gitu. Karena apa yang Pak Jokowi kerjakan selama ini itu udah benar, udah pada tracknya, pada jalurnya. Bagaimana tinggal nanti Pak Ganjar Pranowo ini melanjutkan dan mengembangkan semua yang sudah dikerjakan Pak Jokowi selama ini, sehingga nanti industri kreatif ini makin berkembang lagi dan di saat 2045 ya industri kreatif di Indonesia sudah menjadi negara yang setara dengan industri Hollywood, benar banget. Industri Korea, film Korea, industri film India. Keren banget, Mas Leon. Ini adalah suatu harapan dan juga semangat yang udah Mas Leon tebar dan harapannya tentu semoga Pak Ganjar bisa menyaksikan apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman pelaku industri kreatif juga, dan mungkin mudah-mudahan juga Mas Leon bisa main film bareng sama Pak Ganjar.
Amin. Doain aja dulu ya. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan saya bersama Mas Leon di Generasi Penerus. Saksikan kami dan pantengin juga, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Ganjaris TV. Terima kasih atas waktunya. Ganjaris Optimis.